Hai halo, anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya. Ketemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh dengan matematika. Materinya adalah bilangan bulat. Untuk kelas 7 di SMP Negeri 42 Bandung, saya Lisa Kartika akan memaparkan apa itu bilangan bulat dan bagaimanakah cara penyelesaian bilangan bulat. Marilah kita simak bersama. Ya, untuk KD 3.1 dan 4.1, ya, KD itu adalah kompetensi dasar. 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan. Pecahan campuran dan persen. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan dan pecahan. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kesalahan. Oke. Ya, bilangan asli, bilangan cacah. Jadi di dalam bilangan bulat itu ada yang namanya bilangan asli dan bilangan cacah. Oke. Nah, bilangan asli, apakah bilangan asli itu? Bilangan bulat positif yang bukan nol. Himpunan bilangan asli itu berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu dengan kata lain himpunan bilangan asli ditambah 0. Himpunan bilangan cacahnya apa? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau bilangan cacah sama bilangan asli, kalian bisa bedakan ya. Kalau bilangan asli mulai dari angka 1, kemudian bilangan cacah mulai dari angka 0. Jelas ya? Oke, sekarang pengertian himpunan bilangan bulat dan lambangnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, ini bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ya bukan bilangan seperti misalnya 0, 8, 10. Ini mah bilangan yang bulat-bulat ya. Kalian harus bisa ngebedain ya. Jadi bilangan bulat itu bukan bilangan yang seperti ini, oke? Bilangan bulat itu adalah bilangan himpunan bilangan yang terdiri dari negatif, 0, dan positif. Jelas ya? Ya, sekarang kalau kita lihat bilangan bulat dalam bentuk garis bilangan, nah seperti ini. Ini adalah garis bilangan ya. Jangan lupa garis bilangan itu tengah-tengahnya 0, kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ya. Nah, ini disebut bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan bulat positif dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. 0, tidak negatif, tidak positif. Oke? Jelas ya? Baiklah, kita latihan soal ya. Buatlah kelompok yang terdiri dari beberapa anggota. Nah, carilah dan temukan jawaban dari soal berikut. Min 3. Nah, ini negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 itu berapa? 2 dikurangi negatif 1 berapa? Ini akan kita diskusikan hari ini. Ya. Bagaimanakah jawabannya? Ada yang tahu? Pasti kalian udah tahu. Kalau udah tahu, nah, simpan dulu jawabannya. Kita ke slide berikutnya. Yaitu bilangan bulat dalam bentuk koin bilangan. Kita menyelesaikan bilangan bulat dalam bentuk koin bilangan yang gimana sih? Nah, kita lihat. Karena bilangan bulat itu nanti ada penjumlahan, 2 bilangan positif, penjumlahan bilangan negatif, penjumlahan positif dan negatif, penjumlahan negatif dan positif, dan seterusnya. Ini akan kita pelajari pada hari ini ya. Kita lihat slide berikutnya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa dalam menyelesaikan bilangan bulat itu kita dengan cara menggunakan koin. Koin merah positif, koin negatif adalah warna biru. Dan bagaimanakah caranya? Kita lihat.
Penggunaan koin bilangan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Contohnya ini aja dulu, negatif 2 ditambah 1. Bagaimanakah cara menjawabnya? Ini dia. Kalian boleh bereksplor dulu ya, bereksplorasi. Warna jangan itu ya. Nah, warnanya kita ganti dengan warna merah. Hitam. Merah. Ya. Warnanya kita ganti dengan merah. Nah, bilangan bulat negatif. Ini bilangan bulat-bulat ya. Yang merahnya 2, ini merah. Kemudian yang Yang koin birunya 1 berarti ya. Yang koin birunya 1. Bagaimana ya? Berarti kan lihat, koin birunya kurang jelas ya. Nah, yang koin birunya 1, koin merahnya 2. Ini netral, ini jadi habis ini. Ya, merah sama biru istilahnya ini menang atau 1 lawan 1 habis. Berarti yang sisa itu yang merah. Gimana sih, bingung? Nah, kalau bingung kita lihat ya. Kita lihat seperti ini ya. Ini adalah negatif 3. Nah, negatif 3 ini ditambah 2 berarti kita sedia koin biru berwarna biru negatif tadi ya. Kita udah sepakat ya. Negatifnya ada 3, kemudian positifnya ada 2, yang merahnya. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya. Ini lawan ini habis nih, ini lawan ini habis nih. Nah, ini kan udah duel nih ya, duel. Tinggal 1 yang negatifnya, yang warna birunya. Berarti koin biru bernilai negatif, sehingga negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, sekarang negatif 2 ditambah 1. Bagaimanakah? Negatif 2 ditambah 1. Berarti koin birunya kita 2 ya. Nah, kalau koinnya birunya 2, berarti yang merahnya 1. Nah, sekarang berarti ini duel dengan ini 1. Nah, ini tinggal bersisa. Ini duel nih, bersatu, udah ya. Berarti yang sisa adalah biru, negatif 1. Nah, jawabannya ini tadi. Ya, negatif 1, negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Mungkin bisa jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 2 dikurangi negatif 1? Nah, caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Kita ambil yang merahnya 2 ini. Berarti positif 2 ya. Dikurang negatif 1. Dikurang negatif 1. Nah, kalau dikurang negatif 1, ini kan menjadi 1. Menjadi satu kesatuan. Jadi utuh. Jadi kuat posisinya. Ya, ini jadi kuat posisinya karena ini negatif dengan positif ya bersatu. Nah, ini lihat, negatif dengan positif itu bersatu, jadi akhirnya jadi positif 1 plus. Kenapa? Karena di sini peran negatif di sini bisa dikalikan. Kan negatif dengan negatif kan positif ya. Nah, jadi untuk konsep seperti ini, apabila ada seperti ini, 2 dikurangi negatif 1, berarti ya konsepnya ditambah 2 ditambah 1. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 3. Begitu. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan ya. Atau mau kasih contoh. Misalkan gini. 5 misalkan dikurang negatif 2. Nah, negatif dengan negatif ini bisa menjadi positif. Ini posisinya soalnya di dekat dalam kurung. Dekat dalam kurung, berdekatan.
ini harus dikalikan. Nah, negatif dikali negatif, itu positif. Jadi 5 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 7. Seperti itu. Tapi pelan-pelan lah, kalian juga pasti akan mengerti. Oke? Mudah-mudahan mengerti. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan. Kesimpulannya apa coba? Kalau negatifnya besar, misalkan negatif 7 ditambah 2. Nah, 2-nya positif. Kira-kira negatif apa positif nih? Jawabannya. Kalau negatifnya besar, ini kan besarnya angkanya 7 ya. Tapi nilainya kecil. Nah, berarti negatifnya 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang positifnya 1, 2. Nah, ini hilang. Ini hilang. Nah, yang tinggal ini. Tuh, jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah positif 5. Salah. Negatif 5. Karena di sini sisanya negatif. Tadi kan positif cuma 2. Ya kan? Ini habis, ini habis. Begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di materi yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.